Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang gelombang bunyi di fisika kelas 11. Kita langsung saja. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini adalah gelombang yang berasal dari getaran. Jadi getaran secara berulang-ulang menghasilkan gelombang bunyi. Di sini dijelaskan bahwa frekuensi bunyi. Nah, frekuensi bunyi ini ada beberapa macam. Jadi kita ingatkan kembali, sebenarnya ini sudah dipelajari di kelas 8 sewaktu SMP ya. Jadi frekuensi yang kurang dari 20 Hz ini adalah frekuensi infrasonik. Jadi hanya binatang tertentu saja yang bisa mendengar jenis frekuensi ini. Kemudian 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz ini adalah frekuensi audiosonik. Frekuensi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Nah, di frekuensi inilah kita sebagai manusia bisa mendengar bunyi itu. Kemudian satu lagi, lebih dari 20.000 Hz atau 20 kHz itu adalah frekuensi ultrasonik. Nah, ini juga hanya ada beberapa jenis hewan tertentu yang bisa mendengar frekuensi di sini. Jadi manusia hanya bisa mendengar frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dinamakan audiosonik. Kemudian untuk menghitung cepat lambat bunyi adalah V. V ini adalah nama kecepatan bunyi sama dengan S per T. Ini seperti gerak lurus beraturan. Jadi kecepatan bunyi itu tetap. Jadi sama dengan jarak, S-nya ini jarak dan T-nya adalah waktu. Jadi gelombang bunyi ini adalah yang merambat dalam jarak tertentu dalam waktu tertentu. Jadi S per T. Kemudian kalau gelombang bunyi itu memantul, jadi cepat lambatnya V sama dengan 2S per T. Jadi jaraknya dikalikan 2 aja karena ada pemantulan. Jadi pemantulannya menempuh jarak 2 kalinya per T. Kemudian efek Doppler. Efek Doppler ini adalah efek perubahan frekuensi bunyi yang terdengar akibat adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Jadi perubahan frekuensi bunyi akibat kecepatan antara sumber bunyi dan pendengar. Jadi ada perubahan frekuensi di sini karena pergerakan ya. Jadi kecepatan sumber bunyi dan pendengar ini bergerak saling mendekati ataukah saling menjauhi. Dirumuskan seperti ini. Jadi Fp ini frekuensi pendengar, Fs ini adalah frekuensi sumber bunyi, dan V ini kecepatan bunyi di udara. Plus minus ini tergantung nanti apakah dia mendekati atau menjauhi. Jadi kecepatannya ini kecepatan pendengar, Vp ini kecepatan pendengar, kemudian plus minus ini juga tergantung dari mendekati atau menjauhi pendengarnya nanti. Jadi ini Vs ini adalah kecepatan sumbernya. Jadi ada kecepatan pendengar dan ada kecepatan sumber. Nanti ini tergantung plus minus ini tergantung apakah dia mendekati atau menjauhi. Jadi nanti rumusnya Fs-nya pindah ke sini dikalikan, jadi frekuensi pendengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Jadi ini. Jadi sebenarnya rumusnya dari sini kemudian dirubah jadi seperti ini. Nah, ketentuan penandaannya seperti ini. S ini sumber bunyi dan P ini adalah pendengar atau pengamat. Nah, kalau misalnya sumber bunyi ini bergerak mendekati pendengar, kecepatannya itu minus, jadi minus. Jadi kalau sumber bunyi ini mendekati sumber ini mendekati pengamat atau pendengar, itu frekuensinya minus. Frekuensinya kecepatannya minus, kecepatan pergerakannya. Dan kembali kalau misalnya pendengar mendekati sumber bunyi, itu kecepatannya jadi positif. Sebaliknya, kalau sumber bunyi ini menjauhi pendengar, jadi kecepatannya positif. Nah, dan kalau pendengar menjauhi sumber bunyi, itu kecepatannya negatif. Jadi nanti negatif dan positifnya itu tergantung dari sini. Aturan dari mendekati atau menjauhi nanti dijadikan di sini. Kalau misalnya pendengar mendekati sumber berarti positif. Nah, di sini jadinya positif. Jadi V plus Vp. Nah, sebaliknya kalau misalnya
sumber mendekati pendengar berarti minus. Nah, di sini berarti dikurangi V dikurangi Vs. Nah, seperti itu ketentuan penandaan ini berpengaruh terhadap rumus dari efek Doppler ini. Kemudian pelayangan bumi. Pelayangan bunyi adalah peristiwa terjadinya penguatan dan pelemahan bunyi. Jadi penguatan pelemahan bunyi secara bergantian akibat perpaduan dua gelombang bunyi yang berbeda. Jadi frekuensi pelayangan sama dengan ini tanda mutlak, jadi tidak ada yang minus. Jadi F1 dikurangi F2. Kalau hasilnya minus jadi positif gitu ya. Jadi makanya di sini ada tanda mutlak. Jadi frekuensi pelayangan F1 dikurangi F2. Kemudian di sini ada cepat lambat gelombang pada senar dan dawai. Nah, kita akan mempelajari tentang senar dan dawai pada alat musik contohnya ya. Jadi di sini ada cepat lambatnya, misalnya sini V sama dengan akar dari F per mu. F per mu ini F-nya adalah gaya. Jadi gaya tariknya, gaya tarik dari senarnya itu gaya tegangnya ya, tegangan. Nah, kemudian mu ini adalah massa persatuan panjang. Jadi massa persatuan panjang ini mu, M per L. Atau bisa juga mu itu sama dengan rho dikali A. Massa jenis dikali luas penampangnya. Nah, di sini kemudian jadilah rumusnya seperti ini. Kalau misalnya M per L ini dimasukkan ke sini, maka jadi rumusnya seperti ini. V sama dengan akar dari F kali L per M. L-nya adalah panjang senar, M-nya adalah massa, F-nya adalah gaya. Gelombang senar atau dawai. Jadi kita akan mempelajari tentang gelombang senar atau dawai. Di sini misalnya pada senar atau dawai ini panjangnya tertentu. Jadi panjangnya sekian. Nah, nada dasar, untuk nada dasar misalnya N sama dengan 0. Nada dasar ini L sama dengan, ini adalah gelombang, misalnya gelombang transversal, ini panjang gelombangnya adalah setengah, jadi setengah lambda. Nah, makanya di sini L sama dengan setengah lambda. Jadi lambdanya adalah duanya pindah ke sini jadi 2L. Jadi lambdanya sama dengan 2L. Maka frekuensinya, frekuensi nada dasar ini adalah V per 2L. Jadi V per 2L. Ini dari rumus cepat lambat yang rumusnya adalah V sama dengan F dikali lambdanya 2L. Nah, maka di sini jadi frekuensi dasar sama dengan V per 2L untuk nada dawai atau senar. Kemudian nada atas ke 1, nada atas pertama yang ke 1 itu bentuknya seperti ini. Jadi ini 1 lambda atau 1 gelombang. Jadi L sama dengan 1 lambda, lambda sama dengan, jadi F sama dengan frekuensi V per L. V per L. Nah, untuk supaya menyambung ke nada dasar, kan ini ada nada dasar, nah ini dikali 2 dua-duanya, jadi 2V per 2L. V per 2L ini adalah F0 atau nada dasar, makanya ini 2 kali nada dasarnya, jadi F1 itu 2 kali nada dasarnya. Kemudian nada atas kedua, di sini dilihat gelombangnya ada berapa nih? Gelombangnya ada 1,5 gelombang, jadi bertambah setengah gelombang di sini ya. Jadi yang tadinya setengah tambah setengah lagi, jadinya 1 lambda. Kemudian ini ditambah setengah gelombang lagi, jadi 1,5. Jadi 1,5 ini adalah 3 per 2 lambda. Jadi L-nya 3 per 2 lambda, lambdanya sama dengan 2 per 3. Jadi F sama dengan F2 atau nada atas kedua sama dengan 3V per 2L. 3V per 2L sama dengan 3 kalinya nada dasarnya. Jadi nada atas, jadi berurutan, nada atas ke 1 2F, nada atas kedua adalah 3F1, nada atas ketiga adalah 4F0 gitu dan seterusnya. Jadi berurutan, jadi 2 3 4 dan seterusnya. Nah, karena nada dasarnya V per 2L. Nah, kemudian jenis alat musik tertentu adalah misalnya dalam pipa organa. Jadi pipa organa ini ada di dalam alat musik, misalnya seruling, dan ada alat musik yang lainnya juga. Jadi misalnya gelombang bunyi pada pipa organa. Nah, pipa organa terbuka itu seperti ini. Jadi dua-duanya terbuka. Dua-duanya terbuka. Nah, di sini panjang gelombangnya adalah setengah. Panjang gelombangnya setengah lambda.
Makanya di sini L-nya sama dengan setengah lambda, jadi lambdanya 2L. Jadi nada dasarnya adalah V per 2L. Ini sama seperti dawai yang tadi. Nah, kemudian nada atas ke satunya, nada atas ke satu adalah ini gelombangnya adalah lambda, satu gelombang gitu ya. Satu gelombang kalau diurutkan di sini, nah ini namanya satu gelombang. Jadi satu lambda di sini. Satu lambda sama dengan V sama dengan V per L, jadi 2V untuk menyambung ke, jadi makanya dikali 2 supaya bisa sama dengan F0 atau nada dasarnya. Maka di sini 2 kali nada dasarnya. Jadi F1-nya adalah nada atas pertamanya adalah 2 kalinya F0 atau nada dasar. Kemudian nada atas kedua tinggal ditambahin setengahnya lagi. Jadi 1,5. 1,5, jadi 1,5 lambda atau 3/2 lambda sama dengan 2/3L. Jadi F2 nya sama dengan 3V per 2L sama dengan 3F0. Jadi berurutan seperti dawai tadi. Kalau nada atas ke 1 2, nada atas kedua 3, nada atas ketiga adalah 4 gitu, 4F0 ya, dan seterusnya. Jadi berurutan 1 2 3. Nah, kemudian kalau pipa organa tertutup, ini pipa organa tertutup adalah pipa yang salah satunya terbuka, yang lainnya adalah tertutup. Ya, tertutup. Nah, ini panjang nada dasarnya adalah 1/4 lambda. Jadi di sini 1/4 lambda, kalau nada pipa organa tertutup itu 1/4 lambda, tapi kalau terbuka tadi setengah lambda. Nah, untuk pipa organa tertutup, L sama dengan 1/4 lambda dari sini ya. Jadi lambdanya sama dengan 4L. Jadi nada dasarnya adalah V per 4L. V per 4L ya. Jadi nanti nada atas ke satunya ditambahkan setengah. Jadi 1/4 ditambah setengah adalah 3/4. Jadi L-nya sama dengan 3/4 lambda. Jadi selalu dijumlahkan setengah. 3/4 lambda, jadi lambdanya adalah 4/3L. Jadi di sini F1-nya nada dasarnya 3V per 4L. Jadi V per 4L ini adalah F0. Jadi sininya 3F0 atau 3 kali nada dasarnya. Nada atas kedua itu dari nada atas ke 1 ditambahkan setengah. 3/4 tambah setengah jadinya 5/4. Jadi nada atas kedua ini ditambahkan dari nada atas ke 1 ditambahkan setengah jadi 5/4. Jadi 5/4 lambda ya. L-nya sama dengan 5/4 lambda, jadi lambdanya 4/5L dibalik gitu. 4/5L, jadi F2-nya di sini nada atas kedua 5V per 4L. Jadi ini 4L-nya, V per 4L-nya ini nada dasar, jadi 5F0. Jadi di sini bilangan ganjil, jadi F1-nya 3F0, F2-nya adalah 5F0, dan F3-nya 7F0, jadi selalu bilangan ganjil, jadi 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau organa tertutup, itu mengikuti bilangan ganjilnya ya. Kalau F0 kan F0-nya V per 4L, jadi F1-nya 3F0, F2-nya 5F0, F3-nya 7F0, dan seterusnya. Bilangan ganjil. Kemudian intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi adalah ini I ya, dilambangkan dengan I sama dengan daya, P-nya ini daya per luasnya, daya perluasan gitu ya. Daya perluas satuannya. Jadi luas di sini luas lingkaran, karena kalau bunyi memancarkan, kalau gelombang bunyi itu dipancarkan membentuk lingkaran. Jadi di sini daya per luas lingkarannya. Luas bola, bukan lingkaran, luas bolanya. Jadi daya itu P per A, luas bolanya. Jadi I berbanding terbalik dengan R-nya. Di sini P sama dengan 4R kuadrat, jadi luas permukaan bola. P-nya daya 4pi kali R kuadrat. I-nya berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Jadi kalau I-nya besar, jari-jarinya kecil. Jadi kalau I-nya besar, bolanya adalah kecil. Kalau I-nya kecil, berarti R-nya itu adalah besar, jauh gitu ya, jaraknya jauh. Jadi I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Kemudian ini taraf intensitas adalah taraf pendengaran atau taraf intensitas bunyinya. Jadi TI
taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. I ini adalah I0 ini I ambang, intensitas ambang, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Intensitas ambang ini I-nya intensitas pada intensitas tertentu yang diketahuinya. Kalau ini sudah ditetapkan, I0 itu 10 pangkat min 12. Kemudian kalau untuk mencari taraf intensitas yang lain, misalnya taraf intensitas yang kedua sama dengan taraf intensitas 1 plus 10 log R1 per R2 kuadrat. Ini yang diketahui jarak. Jadi untuk mengetahui taraf intensitas pada jarak tertentu, dicarinya seperti ini. Ya, misalnya jarak berapa meter gitu. Nah, dicari seperti ini, TI2 sama dengan TI1 plus 10 log R1 per R2 kuadrat. Satu lagi di sini, TI2 sama dengan TI1 plus log 10 log N. N ini adalah jumlah peralatan yang, jumlah sumber bunyinya atau jumlah alat sumber bunyi. Jumlah sumber bunyinya ini N. Jadi log berapa? Kalau log 100 berarti log 100. Nah, ini logaritma. Logaritma itu dipelajari di matematika ya. Jadi TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N. N-nya adalah jumlah sumber bunyi. Nah, itu saja materi dalam gelombang bunyi ini.